Bitcoin dan altcoin sudah naik. Apakah ini sudah waktunya untuk kita keluar market? Halo semuanya, kembali lagi di channel Cukong Pumping. Di tanggal 13 Juli, saya sudah melihat bahwa Bitcoin membentuk symmetrical triangle pattern. Nah, ini adalah pertanda bullish untuk Bitcoin beberapa hari ke depan. Di indikator, saya sudah menjelaskan bahwa indikator di time frame kecil itu semua menunjukkan bagus untuk Bitcoin. Seperti STORSI itu menunjukkan oversold, berarti nantinya akan mengalami kenaikan, dan MACD itu proses crossing untuk golden cross. Jadi saya menyatakan bahwa Bitcoin masih akan naik ke testing area, yaitu di area 119 hingga 125.000 USD. Di Telegram Cukong Pumping saya juga share mengenai Bitcoin dan altcoin itu masih ada potensi kenaikan setelah terjadinya koreksi. Kalian kalau paham di sini ada kata-kata koreksi dan ada kata-kata mengalami potensi kenaikan. Seharusnya kalau kalian jeli, ketika koreksi itu berarti artinya kalian beli, dan ketika ada kenaikan itu kalian jual. Saya share di Twitter bahwa saya akan beli DOT. Saya itu dapat Polkadot itu di harga ini 62 ribuan atau rata-rata 62.500 lah. Ketika terjadinya koreksi itu pasti saya akan melakukan pembelian. Nah, pertanyaannya, setelah kalian beli ketika terjadinya koreksi, apakah kita sudah waktunya untuk jual? Kalian bisa lihat chart dari Bitcoin tersebut. Di garis merah itu adalah area terbagus untuk melakukan penjualan. Karena apa? Setelah menyentuh area tersebut, itu Bitcoin selalu mengalami penurunan. Jadi saya menyarankan untuk kalian yang punya Bitcoin atau altcoin, kalian bisa jual di area ini. Siapa tahu ketika menyentuh area ini, itu Bitcoin mengalami penurunan. Karena apa? Di sini itu ada area resistansi terkuat. Ini ketiga kalinya menyentuh area resistansi tersebut. Itu menandakan bahwa itu adalah resistansi terkuat. Sudah memiliki konfirmasi beberapa kali. Jadi saya menyarankan kalian untuk jual. Tetapi ingat, ini bukan saran untuk melakukan penjualan maupun pembelian. Kalian mau hold juga nggak masalah, mau jual juga nggak masalah. Kalau saya ingin melakukan take profit dari altcoin, apakah bisa breakout dari resistansinya? Di dalam trading itu semua bisa dilakukan. Ini apabila terjadi kenaikan polanya akan seperti ini dan akan terbang ke 160 ribuan. Itu target dari Bitcoin. Tetapi dalam trading saya itu sistemnya bukan buy and hold, tapi saya trading atau saya swinger. Jadi ketika menyentuh resistansi saya jual, ketika menyentuh support saya beli. Jadi saya bermain seperti itu. Nah, karena saya ingin jualan di sini atau di area garis merah ini, prediksinya Bitcoin akan turun kemana? Seharusnya ketika menyentuh resistansi tersebut itu mengalami penurunan, lalu testing lagi. Kalau tidak sampai jebol resistansinya, berarti akan mengalami downtrend atau mengalami bearish hingga menyentuh supportnya kembali dan seharusnya akan terbang. Itu berdasarkan analisa chartnya. Lalu apakah indikatornya akan mendukungnya? Nah, kalau dilihat dari indikatornya, itu saya menggunakan analisa indikator dari Stochs RSI. Kalau dari time frame kecil atau 4 hour atau 4 jam atau signal bisa dikatakan short term atau beberapa hari ke depan, itu Bitcoin itu berada di area oversold. Area tersebut itu biasanya mengalami kenaikan indikator atau terjadinya adjustment. Seharusnya di posisi saat ini itu Bitcoin akan mengalami kenaikan beberapa hari ke depan untuk melakukan testing di resistansinya di garis warna merah ini. Nah, setelah itu ketika sudah indikator sudah berada di atas, itu seharusnya turun dan diikuti dengan harganya mengikuti turun juga. Itu berdasarkan time frame 4 jam atau 4 hour. Jadi itu untuk prediksi beberapa hari ke depan. Itu prediksinya harusnya Bitcoin akan mengalami kenaikan hingga menyentuh 119.000
USD hingga 125.000 USD. Itu adalah prediksi beberapa hari ke depan. Lalu kita bahas untuk jangka panjangnya atau mid term hingga long term, itu setelah itu Bitcoin arahnya kemana berdasarkan indikator. Kalau time frame daily itu sudah overbought atau jenuh beli. Jadi selama ini Bitcoin itu jenuh beli beberapa hari di area ini. Nah, biasanya ketika overbought seperti ini atau jenuh beli, itu indikator akan mengalami penurunan atau mengalami adjustment. Nah, adjustment tersebut itu biasanya juga disertai harga. Tetapi ini kan time frame daily. Nah, ini bisa digunakan untuk mingguan atau weekly atau beberapa minggu ke depan. Jadi seharusnya time frame 4 hour itu oversold, jadi mengalami kenaikan. Tetapi setelah itu minggu depan atau beberapa minggu ke depan atau beberapa 4 hari ke depan itu baru mengalami koreksi. Itu prediksi dari indikator RSI yang menyatakan 4 hour itu masih bagus atau masih dinyatakan bullish. Tetapi di time frame 1 week itu dinyatakan bearish. Jadi ini dalam waktu dekat masih bullish, tetapi time frame jangka panjang atau mingguan itu menyatakan bahwa bearish. Kalian bisa lihat di sini ketika berada di overbought atau jenuh beli itu selalu mengalami penurunan. Di sini juga kalian bisa lihat ketika overbought selalu mengalami penurunan. Di sini juga yang di tengah ini ketika overbought mengalami penurunan. Jadi sama, kalau seperti ini itu adalah tanda-tanda rawan untuk Bitcoin. Nah, biasanya pergerakan altcoin itu diikuti sama Bitcoin. Jadi saya menyarankan apabila kalian sudah beli, baik itu signal apapun seperti Trump, Polkadot, lalu kemarin saya memberikan signal XRP di grup Cukong Pumping Telegram. Kemarin ada signal XRP, itu kalian jual bertahap. Nah, masalah take profit kalian bebas, mau jual apa hold itu terserah kalian. Kalau saya itu biasanya saya pilih untuk take profit sebagian. Ya 70% take profit, 30% hold. Siapa tahu nanti breakout. Siapa tahu nanti Bitcoin breakout ke atas, kita juga nggak pernah tahu. Ini adalah sekedar analisa saja. Bisa jadi ketika di sini ke atas bisa, atau nanti bisa turun juga. Kalau saya saran di area bagus untuk jual di area merah ini. Tetapi namanya trading, kita juga nggak pernah tahu, siapa tahu nanti breakout ke atas. Jadi kalian bagi saja, kalian tinggal atur 70% misalnya take profit, sisanya 30% kalian bisa hold untuk jangka panjang, atau 80-20 juga nggak apa-apa, terserah kalian nyamannya seperti apa. Oke, itu adalah prediksi saya mengenai pergerakan Bitcoin. Jadi saya menyarankan untuk jual bertahap baik Bitcoin, Trump ataupun Polkadot dan lain-lain, karena beberapa minggu ke depan seharusnya ini buruk. Harusnya ini buruk dan melakukan koreksi. Seperti kemarin ketika terjadinya koreksi, saya di copy trade saya melakukan pembelian untuk para member-member yang ikut copy trade. Apakah copy trade tersebut selalu profit? Jawabannya tidak. Saya tidak bisa melawan market jawabannya. Seperti kemarin koreksi di tanggal 12-13, saya juga tergerus. Profitnya mengalami penurunan. Saya nggak mungkin bisa melawan market yang semua turun profitnya, saya naik, ya nggak mungkin. Saya nggak mungkin bisa gerakin market. Ketika market turun, saya juga menyesuaikan penurunan. Nah, ini adalah aset kepemilikan saya di tanggal 13 Juli ya. Jadi kalian bisa lihat saja kepemilikan koin saya di CopyTrade. Saat ini masih ada koin minus? Masih ada. Saya masih minus di RES atau Renzo. Itu kemarin saya minus sebanyak minus 8%. Tapi ya semoga saja nanti bisa BEP atau tidak bisa profit dari Renzo. Tetapi masih ketutup sama DOT, Trump, ETH dan lain-lain lah. Nah, kemarin saya juga sudah melakukan take profit koin XRP maupun DOTS. Saya sudah jual semuanya. XRP saya untung dari segini dan Doge untung segini. Ini untuk copy trade ya. Ini beda copy trade dengan portofolio pribadi saya. Kalau portofolio pribadi saya nggak mungkin saya jual all in. Karena ini sistem copy trade, saya gimana caranya untuk mendapatkan profit buat kalian secara gratis. Saya bantu setidaknya. Dan saya ingin challenge diri saya sendiri dengan modal 100 juta atau 6.200 USD.
nanti di akhir tahun jadi berapa. Ini adalah portofolio aku ketika record ya, tapi nggak tahu ketika nanti sudah upload apakah saya sudah jual atau take profit, saya nggak tahu. Tetapi saya menyarankan untuk take profit secara bertahap ketika Bitcoin menyentuh area resistansi tersebut. Kemungkinan besar saya akan take profit Trump. Kalau video kemarin saya menyatakan Trump bisa ke $12, itu kalian jangan patokan sama $12 ya. Kalian patok saja sama Bitcoin karena semua pergerakan altcoin itu mengikuti Bitcoin. Misal Bitcoin sudah menyentuh 119.000 USDT hingga 125 USDT. Ketika menyentuh ini, kalian bisa jual bertahap semua altcoin. Ikuti saja pergerakan Bitcoin. Jangan terpatok sama signal kemarin. Itu adalah perkiraan. Tetapi kalau misal Trump sudah menyentuh $12 tapi Bitcoin masih menyentuh $118, ya kalian tetap jual. Yang mana dulu tercapai itu bisa kalian jual. Trump akan saya take profit semua nanti. Lalu kalau ETH kemungkinan tidak saya jual karena saya lebih yakin untuk Ethereum jangka panjangnya. Untuk Baby Doge tidak saya jual karena saya dapat harga murah. Kalian bisa lihat di sini profitnya 15%. Tidak akan saya jual kalau profit besar seperti ini karena saya beli waktu di dasar. Tapi nggak tahu kalau memang berubah pikiran jual, saya jual. Tapi kalau yang aku take profit Trump, Ethena, lalu Polkadot. Ini sekali lagi ini portofolio copy trade ya. Kalau Ethena asli tidak akan saya jual. Kalau di copy trade itu sistemnya beli dan jual atau melakukan trading buat para yang copy trade. Kalau buy and hold mah kalian bisa sendiri kan logikanya. Kalian beli sekarang, jual nanti, itu kan aman. Tapi karena ini copy trade jadi saya melakukan jual dan beli. Nah seperti ini, saya itu masih ada Ethena itu saya staking. Kurang lebih berapa koin ya lupa. Intinya hampir 300 jutaan itu saya masih staking di Ethena atau Ethena Fi. Jadi saya masih staking kurang lebih segitu. Tidak akan saya jual kalau Ethena tidak di atas 7.000. Nah seperti kemarin saya juga melakukan pembelian pribadi di Indodax untuk koin Polkadot. Jadi saat ini saya masih pegang Polkadot. Yang tadi saya bilang saya masih pegang Polkadot di harga ini. Kalau Polkadot seharusnya itu harga normalnya itu di atas 70.000 lebih. Itu untuk koin Polkadot. Kalian hold Polkadot pun juga baik. Tetapi karena sistemnya ini tetapi karena ini trading, saya melakukan beli dan jual. Ketika Polkadot sudah profit di area 70.000-an, di harga 70.000-an, saya akan take profit. Oke, itu adalah analisa pribadi saya. Bisa salah, bisa benar. Tapi posisi yang terbaik adalah posisi jual ketika menyentuh area resistansi ini. Karena area tersebut area rawan, area yang sering terjadinya penolakan. Jadi, kalau saran saya, kalian jual secara bertahap saja. Sampai jumpa di next video. Salam profit buat semuanya. Berkah selalu. Semoga prediksi saya benar kembali. Kalau nanti dikasih koreksi kita bisa beli lagi. Nanti saya kasihkan signal gratis kembali.